Pedro Acosta akhirnya resmi jadi juara dunia MotoGP 2023. Gelar ini diraih Pedro Acosta setelah berhasil finish posisi kedua di MotoGP Malaysia. Dengan perolehan poin total 320,5, Pedro Acosta kalahkan kompetitor terberatnya Tony Arbolino. Pedro Acosta sejak debutnya di Moto3 sudah jadi pembalap yang disorot penggemar balap. Turun pertama sebagai rookie di Moto3, pembalap berusia 19 tahun ini langsung jadi juara dunia. Di musim perdananya di Moto2, Pedro Acosta tidak langsung juara dunia karena masih adaptasi motor lebih besar. Setidaknya, Pedro Acosta sempat meraih 3 kemenangan dari total 5 podium di musim pertamanya di Moto2. Pedro Acosta akhirnya jadi juara termuda Moto2 di umur 19 tahun dan 171 hari. Ini mengalahkan rekor Marc Marquez di musim 2012, yang juara Moto2 di umur 19 tahun dan 254 hari. Bautista menyelesaikan balapan MotoGP Malaysia di urutan ke-17. Namun itu bukan tanpa sebab, karena sang juara World SBK mengungkapkan sedang mengalami cedera yang dialaminya. Pembalap Spanyol ini mengalami kecelakaan pada tes pasca musim di Jerez yang menyebabkan leher dan tulang selangkanya cedera. Bautista mengatakan dirinya tidak sedang membuat alasan, bahkan dirinya sangat marah pada dirinya sendiri karena tidak bisa menikmati balapan 100%. Bautista mengatakan bahwa cedera adalah 90% dari masalahnya. Oleh sebab itu, Bautista harus mencoba beradaptasi lagi dengan mesin MotoGP. MotoGP Malaysia 2023 dihebohkan dengan kabar Luca Marini yang sudah hampir pasti merapat ke tim Repsol Honda untuk MotoGP 2024 mendatang. Luca Marini disebut sudah mendapatkan restu dari sang kakak sekaligus bos VR46 Racing Team, Valentino Rossi, untuk pindah menjadi pengganti Marc Marquez. Meski belum ada keterangan resmi dari pihak yang berkepentingan, kabar soal Marini dan Honda Racing Corporation atau HRC ini sudah ramai dibicarakan oleh orang-orang di paddock sirkuit Sepang. Tangan kanan Rossi sekaligus direktur VR46, Alessio Salucci alias Uccio, membenarkan bahwa ada kedekatan intens antara pembalapnya dan tim Repsol Honda. Dilansir dari Speedweek, Uccio mengaku Marini telah mempertimbangkan kepindahannya ke tim legendaris tersebut. Ia belak-belakan bahwa keputusan antara Marini, HRC, dan manajemen VR46 akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Salah satu manajer tim yang tidak disebut namanya malah berani mengatakan bahwa kesepakatan sudah terjadi. VR46 langsung gerak cepat menyiapkan pembalap pengganti jika Marini akhirnya memutuskan pindah ke tim yang pernah dibela kakaknya tersebut. Penggantinya dipastikan bukan Celestino Vietti yang sudah menaikkan kontrak dengan tim Aho Motorsports untuk musim depan. Aldeguer sempat jadi salah satu opsi Repsol Honda. Namun usai nama Marini menguat jadi calon pengganti Marquez, Aldeguer justru dikait-kaitkan dengan VR46. Apalagi sang direktur tim Alessio Uccio Salucci menyebut anggota VR46 Riders Academy lainnya, Celestino Vietti, tak diperhitungkan. Lewat MotoGP.com usai memenangkan balapan Moto2 di Sepang, yakni kemenangannya yang ketiga musim ini, Aldeguer masih malu-malu menanggapi gosip dirinya bakal menjadi pengganti Marini. Namun ia menyatakan bahwa ia mungkin akan membawa kabar baik saat tiba di Qatar. Aldeguer sendiri masih berusia 18 tahun dan musim ini berhasil menunjukkan kemampuan hebatnya. Sejauh ini ia sudah meraih 5 podium termasuk 3 kemenangan. Namun ia menegaskan bahwa kemenangan di Malaysia bukanlah usaha pembuktian diri kepada VR46. Kemenangan Bastianini ini pada MotoGP Malaysia 2023 benar-benar menjadi hasil plot twist yang tak terduga. Selain menjadi seri terbaik baginya sepanjang musim ini, di mana ia juga membukukan kualifikasi P3, hasil tersebut juga menjadi gelar juara pertamanya di MotoGP 2023. Sebuah hasil yang sangat manis saat Bastianini baru saja diremehkan oleh bos Ducati sendiri, Paolo Ciabatti. Pria yang menjabat sebagai manajer tim Ducati itu sempat mengucapkan komentar pedas yang sangat terang-terangan bernada meremehkan Bastianini.
Ciabatti bahkan menuturkan bahwa kursi Bastianini bisa jadi akan direbut oleh Jorge Martin pada MotoGP 2024. Padahal kontrak Bastianini dengan Ducati Lenovo seharusnya masih berlaku sampai akhir 2024. Kini dengan hasil gelar juara yang disuguhkan Bastianini di MotoGP Malaysia 2023, jelas itu menjadi tamparan keras bagi Ciabatti, sekaligus tim Ducati yang mungkin tak terlalu pandai dalam mengelola situasi para pembalap mereka. Padahal, buruknya hasil Bastianini di musim ini juga tak lepas dari kondisi fisiknya yang masih belum prima. Pembalap asal Italia itu sedang berusaha comeback mendapatkan kembali performa kompetitifnya setelah terseok-seok akibat cedera parah serangkaian kecelakaan di sejumlah seri balapan musim ini. Belum pulih jatuh lagi, belum pulih kecelakaan lagi. Memang membuat hasil balapan Bastianini bahkan sangat jomplang dengan rekan setimnya Francesco Bagnaia. Tetapi dengan apa yang ia tunjukkan di Sepang hari ini, bisa jadi titik balik kebangkitannya menjawab keraguan bos Ducati. Senyum merekah dan terlihat ikut bangga tak bisa disembunyikan Bagnaia setelah ia melihat bagaimana aksi Bastianini mampu memenangi MotoGP Malaysia 2023. Bagnaia memang tak juara di seri yang bergulir di sirkuit Sepang tersebut. Pembalap Ducati Lenovo itu harus puas meraih podium 3 meski start dari pole position. Lajunya memang tak sememuaskan biasanya. Tetapi melihat Bastianini berhasil jadi juara, Bagnaia benar-benar seperti seorang kakak yang turut bangga atas kerja keras yang dilakukan adiknya ketika melihat Bastianini melewati garis finish di posisi terdepan. Bagnaia sempat menyalami Bastianini dan ikut berselebrasi. Benar-benar pekan yang sempurna bagi dua pembalap Italia yang terpantau saling bahu-membahu sejak babak kualifikasi dan sprint. Setelah balapan utama selesai, Bagnaia pun mengakui bahwa ia benar-benar senang melihat Bastianini akhirnya bisa menunjukkan performa terbaiknya. Maklum, sepanjang MotoGP 2023, Bastianini mengalami musim yang sulit setelah jatuh bangun akibat kecelakaan dan pemulihan cedera yang membuat penampilannya melempem dan sempat dipandang remeh oleh bos Ducati sendiri Paolo Ciabatti. Veda Ega Pratama mencatatkan sejarah baru dalam dunia balap Asia. Dia adalah pembalap Indonesia pertama yang menjadi juara Asia Talent Cup atau ATC. Tak pelak dengan kesuksesan Veda Ega Pratama di ATC 2023 membuatnya mendapatkan kesempatan untuk melangkah lebih jauh di kancah balap motor internasional. Sebagai juara ATC, Veda Ega akan mendapatkan kesempatan untuk berkompetisi di Red Bull Rookies Cup. Bahkan Astra Honda Racing Team atau AHRT yang membina Veda Ega juga akan membawanya ke FIM Junior GP Moto3. Kenapa tidak langsung ke Grand Prix Moto3? Banyak yang bertanya seperti itu. Dengan bakatnya, memang banyak yang menilai untuk bisa ke kancah MotoGP. Tidak semudah itu, karena untuk ke MotoGP sekarang batas usianya adalah 18 tahun di semua kelas. Sedangkan usia Veda Ega baru menginjak 15 tahun. Tak pelak ia masih harus menunggu setidaknya 3 tahun untuk bisa berkiprah di balap dunia. Jadi, ia masih punya cukup waktu mempelajari karakter motor prototipe lebih jauh. Seperti Honda NSF 250 RW, kalau saja ia berkiprah di FIM Junior GP Moto3 tahun depan, karena dengan aksesnya sebagai juara umum ATC, ia memang harus melangkah ke kancah balap Eropa.